Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Jokowi saat ini berusaha keras menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumahnya yang masih tersisa. Salah satu agenda besar adalah memerangi korupsi. Dan salah satu rancangan undang-undang penting yang masih mandek sampai saat ini adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Pada Rabu 5 April lalu, Presiden kembali meminta DPR segera menuntaskan pembahasan RUU yang sudah lama diajukan pemerintah itu. Dia mengatakan kalau undang-undang itu disahkan, perampasan aset koruptor akan memiliki payung hukum yang jelas. Selain Presiden, yang sebelumnya juga bicara adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam acara dengar pendapat dengan DPR tentang transaksi janggal di Menteri Keuangan, Mahfud meminta Komisi 3 DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sayangnya, respons DPR memang terkesan main-main. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto, yang dikenal juga dengan nama Bambang Pacul dari PDIP, malah menjawab dengan gaya jenaka. Kata Bambang, permintaan Mahfud salah kamar. Kalau mau meminta pengesahan undang-undang, lobi sebaiknya tidak dilakukan kepada para anggota DPR. Yang harus dihubungi, kata Bambang, adalah ketua partai. Menurut Bambang, para anggota DPR itu pada dasarnya nurut pada ketua partainya masing-masing. Jadi kata dia, kalau Bu Mega menelpon dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, pasti dia jawab, siap. Mahfud sendiri kemudian berkomentar jawaban Bambang itu bergurau. Tapi dalam pandangan saya, gurauan itu menjelaskan kerumitan proses perang melawan korupsi di DPR. Itu menunjukkan keputusan tentang RUU yang sangat strategis itu tidak diambil secara sungguh-sungguh oleh para anggota DPR. Kesannya nasib RUU perampasan aset akan ditentukan oleh para pimpinan partai yang akan melihat untung ruginya RUU tersebut buat dirinya, kelompoknya, mungkin partainya, dan baru terakhir masyarakat. Padahal RUU ini sangat penting bagi Indonesia. RUU ini bukan baru saja dibuat. Sebagaimana ditulis oleh media BBC Indonesia, rencana lahirnya RUU perampasan aset sudah dimulai 20 tahun yang lalu. Pada 2003, Indonesia menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. RUU perampasan aset merupakan salah satu aturan yang harus ada ketika suatu negara sudah menandatangani konvensi tersebut. RUU awalnya diluncurkan pada 2006, tapi sampai saat ini tidak pernah dituntaskan. Pada Februari lalu, Presiden Jokowi meminta RUU perampasan aset dibahas segera. Jadi pernyataan Presiden pada April ini merupakan pengulangan permintaan yang menunjukkan pentingnya RUU ini di mata pemerintah. Ganjalan memang selalu terjadi di DPR. Berulang kali RUU ini masuk dalam daftar legislasi nasional atau prolegnas di DPR, tapi selalu gagal dituntaskan. Ada sejumlah hal yang menyebabkan RUU ini luar biasa penting. Undang-undang perampasan aset ini penting karena hukuman terhadap para koruptor di Indonesia selama ini bisa dibilang tidak memberi efek jera. KPK, polisi, dan jaksa tak kurang-kurang menahan dan memenjarakan koruptor. Tapi para koruptor tampaknya bahagia-bahagia saja. Kondisi lembaga pemasyarakatan bagi para koruptor misalnya cukup nyaman. Kita sudah sering mendengar cerita bagaimana para koruptor menikmati hidup seolah bukan berada di dalam penjara. Hasil korupsinya pun tidak disentuh. Kekayaan yang sudah dikumpulkan si pelaku akan ditimbun begitu saja. Dan itu akan bisa dinikmati kembali ketika si koruptor keluar dari penjara. Apalagi saat ini kerap pidana penjara yang dikenakan juga relatif rendah. Ada banyak kasus remisi yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Sejumlah kasus yang terkenal adalah mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Perjalanan kasus Pinangki bisa jadi contoh. Sebagai jaksa, ia dituduh menerima suap dari koruptor Joko Chandra sekitar 7,5 miliar dan terlibat dalam pencucian uang senilai 6,2 miliar rupiah. Oleh jaksa, ia dituntut 4 tahun penjara, tapi pengadilan tipikor menghukum Pinangki 10 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI kemudian memotong hukuman penjara itu sehingga cuma tersisa 4 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa.
Setelah itu pun, Pinangki mendapat sejumlah pengurangan hukuman. Ujung-ujungnya ia bisa menghirup udara bebas setelah dipenjara hanya 2 tahun 1 bulan. Jadi terlihat, hukuman penjara yang dikenakan sebenarnya tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan aksi korupsi pelaku. Selain pidana penjara, pelaku korupsi memang juga memperoleh hukuman non-badan seperti denda, uang pengganti, dan ongkos perkara. Namun jumlahnya sama sekali tidak mencerminkan besarnya akibat yang ditimbulkan korupsi. Menurut catatan KPK misalnya, dalam rentang 2001 sampai 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun rupiah. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan 15 triliun rupiah. Jadi jauh sekali kan? Karena itu dalam logika Undang-Undang Perampasan Aset yang akan dilakukan adalah pemiskinan koruptor. Undang-undang ini akan membuat orang jera karena kekayaan yang mereka rampok dari negara akan dirampas kembali. Dalam hal ini tidak terlalu penting apakah si koruptor itu dihukum 4 tahun atau 8 tahun atau 20 tahun. Yang terpenting harta kekayaannya akan diambil paksa oleh negara. Pemiskinan ini rasanya akan jauh lebih menakutkan daripada kurungan badan. Selama ini sebenarnya di Indonesia sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi masih banyak kekurangannya. Misalnya dalam Undang-Undang Tipikor, dikenal yang namanya uang pengganti yang harus dibayar koruptor. Namun uang pengganti itu bisa saja tidak dibayar kalau si koruptor memilih hukuman penjara. Begitu juga sebenarnya ada pasal terkait perampasan aset dalam Undang-Undang TPPU. Namun karena pasal pengaturan ini tidak tegas, seringkali aset yang dirampas itu tidak dikelola dengan baik, bahkan hilang. RUU Perampasan Aset memungkinkan aset-aset hasil kejahatan itu diatur dan diawasi dengan baik sehingga tidak ada lagi aset yang nilainya turun, yang lelangnya tidak jelas, atau sampai hilang. Begitu pula pabrik atau hotel yang merupakan aset hasil kejahatan akan dirampas dan dikelola dengan cara yang membawa manfaat. Di luar itu semua, selama ini ada pula kondisi-kondisi yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan. Misalnya, kalau si koruptornya hilang, tidak bisa ditemukan, atau bahkan meninggal. Kalau itu terjadi, pemeriksaan di pengadilan tidak bisa berlangsung, dan akibatnya perampasan aset tidak akan bisa dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perampasan Aset, begitu diketahui ada kekayaan si pelaku tindak pidana yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau tidak sesuai dengan besaran pajak yang disetorkannya, kekayaan itu langsung bisa diproses. Kehadiran si koruptor tidak diperlukan dalam proses perampasan. Dalam RUU itu juga dinyatakan bahwa negara bisa merampas aset seseorang yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Yang bisa dirampas bukan saja hasil korupsi, tapi juga tindak pidana ekonomi lainnya, misalnya penipuan atau hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Intinya, semua aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan akan diawasi dengan ketat oleh negara. Si terduga pelaku kejahatan harus bisa membuktikan dari mana aset itu diperoleh. Kalau gagal membuktikan, kekayaan bisa dirampas. RUU ini misalnya sekarang menjadi sangat relevan dalam kasus Rafael Alun yang adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenko. Laporan harta kekayaannya menunjukkan Rafael memiliki kekayaan fantastis, hampir 56 miliar rupiah. Itu berarti dalam 8 tahun terakhir, kekayaannya melonjak 24 miliar rupiah atau 3 miliar rupiah per tahun. Istilah bagi aset semacam itu adalah illicit enrichment alias kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Kekayaan Rafael itu dalam Undang-Undang Perampasan Aset bisa diambil untuk kepentingan negara. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset ini dalam upaya memerangi korupsi. Kini bola ada di tangan DPR atau bahkan di tangan para ketua partai. Kita doakan saja agar kebenaran menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.